Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Jagong Haji dan Umroh, forum komunikasi alumni petugas haji Indonesia, yang mana pada sore hari ini, hari pertama dari bulan suci Ramadan, kita punya tema menarik, yaitu haji dalam perspektif budaya lokal. Ini saya sangat susah membacanya, mohon dimaafkan kalau Pak Haji Wahyudin nanti kurang berkenan dengan logat yang nggak pas mungkin. Ya. Iya. Timoto. Ya. Ya. Ini menarik. Saya baca sedikit prolognya tentang haji dan nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Haji Wahyudin Ukoli. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Wilayah FKP untuk Sulawesi Utara. Alhamdulillah beliau sehat. Assalamualaikum Pak Haji Wahyudin, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Iya, ada salam dari Bu Haja Rahmawati Hunawa katanya. Alhamdulillah. Kenal ya Bang ya? Iya, dia kan mahasiswa IKI katanya. Dia bilang salam kemana sama Haji Wahyudin. Iya. Iya. Baik Pak Haji Wahyudin, mungkin saya tidak banyak prolog, mungkin bisa kita langsung menyimak paparannya dan teman-teman bisa menyimak, para bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyimak paparan yang sudah disiapkan oleh Pak Haji Wahyudin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena izin dan kuasa-Nya. Alhamdulillah. Sore ini di hari pertama bulan suci Ramadan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Jagong Haji. Dan ini menjadi suatu kebanggaan dan kesyukuran bagi kami pengurus wilayah dan khususnya saya Ketua FKP Sulawesi Utara yang diberi kesempatan pertama oleh PB, oleh Bang Ketum. Terima kasih Bang Afan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang menarik ini. Haji dalam perspektif budaya lokal, Sitou, Timou, Tumoutou. Bang Afan hadir di tempat ini juga. Saya ingin perkenalkan kabid saya yang baru, Bapak Haji Rikson Hasanati. Alhamdulillah beliau support betul kegiatan FKAPI di Sulawesi Utara. Dan kegiatan ini beliau. Waalaikumsalam Pak Kabid. Iya. Teman-teman di PB dan Bang Ketum serta semua teman-teman PW FKAPI yang hadir pada hari ini. Di prolog saya tadi malam yang saya buat sampai sahur tadi malam, saya telah menulis sedikit tentang haji dan dalam perspektif budaya lokal. Karena waktu sangat terbatas, saya juga ingin menyampaikannya secara cepat-cepat, mohon maaf. Di pengantar itu saya sebutkan, perbincangan tentang ini, tentang haji dalam perspektif budaya lokal ini akan menjadi sangat menarik. Karena kisah sebuah tempat bukan saja kisah tentang polusi dari deru dan asap knalpot kendaraan bermotor. Atau kisah gedung-gedung tinggi di jalanan macet yang riuh di pagi dan sore hari. Tapi kisah sebuah tempat adalah kisah manusia-manusia yang serupa kuas yang telah menggoreskan kisah warna-warni di tempat itu. Sulawesi Utara adalah sepenggal tanah yang indah di utara negeri ini. Kalau teman-teman atau kita yang mungkin pernah berkunjung ke Sulawesi Utara, ke tanah yang kami cintai ini, yang dikenal dengan bumi Nyiur Melambai, saya yakin teman-teman akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kalau kita pernah datang ke tempat ini. Sesuatu yang sepintas lama dilumat oleh hedonisme individualistik, seperti mereka yang lagi adu balap di arena balapan pencarian kekayaan. Tapi ternyata kita pasti akan menemukan suasana yang berbeda dengan orang-orang Sulawesi Utara. Orang Sulawesi Utara itu orang yang cinta damai, suka berkomunikasi, dan ramah. Dan itu yang dirasakan oleh Bang Ketum kita saat beliau pertama kali menginjakkan kaki di tanah bumi Nyiur Melambai ini.
dan beliau terkesima dengan satu pesan leluhur, falsafah orang Sulawesi Utara yang pernah diucapkan oleh filosof kita, tokoh nasional dan pahlawan nasional, Bapak Samratulangi, yang kemudian menjadi tema pembicaraan kita hari ini, yaitu Sitou Timou Tumoutou, yaitu manusia. Kita akan disebut sebagai manusia kalau kita mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain atau memberi kepada orang lain. Jadi kita belum disebut manusia kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu pesan leluhur kita, dan ternyata pesan yang ada itu tidak sekedar menjadi semboyan. Ini benar-benar terpatri dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara. Sebelum kami lanjut, saya ingin sedikit memberikan fakta-fakta tentang Sulawesi Utara sebelum kita masuk ke perspektif hajinya. Saya sedikit buat beberapa slide untuk kita bisa lihat dan sebagai bahan bagi kita sekalian. Ini dibuat oleh Bang Naif ini, saya sedikit. Ya. Ini peta Sulawesi Utara, ada beberapa daerah di Sulawesi Utara, dan menarik kalau nanti, kan rencananya insya Allah nanti Munas berikutnya FKP akan dilaksanakan di Sulawesi Utara. Amin. Sebagai gambaran awal saja, ini mungkin masih kondisi umum Provinsi Sulawesi Utara. Daerah ini memiliki luas 5.364.000 dan juga memiliki 4 kota dan 11 kabupaten. Ada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Mobagu, kemudian ada Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Bolang Mongondo Selatan, dan Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Kabupaten Sangihe, Talaut, kemudian Siau Tagulandang atau Kepulauan Sitaro. Kondisi real kerukunan ini yang menarik di Sulawesi Utara. Kita dikenal sebagai daerah yang sangat rukun di Indonesia, bahkan di dunia. Dan kerukunan di Sulawesi Utara itu menjadi barometer bahkan di dunia internasional. Sulit disulut karena torang semua basudara. Semboyan-semboyan ini lahir karena falsafah leluhur tadi. Sitou Timou Tumoutou. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Filosofi ini disampaikan oleh Bapak Dr. Samratulangi. Dan yang menarik teman-teman sekalian, ternyata filosofi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mengakar di Sulawesi Utara. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan tokoh-tokoh minhum, Kristen dan seterusnya, para pejabat kita hafal ayat ini karena ayat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Samratulangi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberi manfaat sebesar-besarnya kepada manusia yang lain. Ini yang membuat ketua kita dulu waktu datang ke Manado langsung terkesima. Begitu turun di bandara, beliau lihat ada semboyan yang luar biasa, Sitou Timou Tumoutou. Lalu di perjalanan beliau langsung browsing, apa ini Sitou Timou Tumoutou itu. Dan ternyata beliau menemukan ada falsafah menarik di Sulawesi Utara. Manusia hidup memanusiakan orang lain, dan ternyata ini digagas oleh seorang yang bukan muslim, tapi semangatnya sangat muslim, sangat islami. Dan itu semangat itu ada juga di haji. Kita bisa lihat haji dalam ritual-ritualnya, mulai dari ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan seterusnya sampai tahallul, ada semangat kemanusiaan yang luar biasa yang ingin digambarkan, dan ini lagi-lagi sejalan dengan konteks ini. Kita mulai dari ihram misalnya, ihram yang dalam lalu berniat dengan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang hendak kita sembah, lalu kita melepas atau kita memulai menggunakan pakaian yang sesungguhnya semuanya sama. Pakaian itu kan dalam bahasa teks adalah sesuatu yang menutupi
kapasitas kita sebagai dalam status sosial. Tapi di haji pakaian kita semua sama dalam pandangan Allah. Artinya status sosial kita semua sama dalam pandangan Allah, dan yang membedakan satu dengan yang lainnya hanyalah sejauh mana dia mampu mengimplementasikan dirinya sebagai manusia, sebagai hamba yang punya konsekuensi logis sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Tentu dia punya tanggung jawab sosial seperti yang sering dikatakan ketua kita, Bang Afan Rangkuti. Manusia hidup untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian wukuf di Arafah. Arafah itu kan maknanya mengenal jati diri kita sebagai manusia. Sejalan dengan Quran yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surah An-Nas. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kita bersuku-suku berbangsa yang semua pada saat di Arafah berkumpul menjadi satu. Sejauh mata memandang kita lihat semua berpakaian ihram putih, tak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Semua orang ingin mengenal betul siapa dia dan siapa jati dirinya. Di sanalah Allah ingin memperkenalkan kita bahwa ketika Allah ciptakan kita berbeda, bersuku, berbangsa, ada laki-laki, ada perempuan, sesungguhnya suku bangsa itu tidak saling melemahkan satu dengan yang lain. Tidak lebih mulia orang Medan, Abang Afan, ketimbang orang Mongondo misalnya, atau sebaliknya dan seterusnya. Yang membedakan kita hanya seberapa besar kita memberi manfaat kepada orang lain. Nah, terus kita berada di Musdalifah, di Mina, dan seterusnya, semua ritual memberi makna kemanusiaan. Dan lebih jauh seperti yang saya sampaikan tadi, Rasul dalam banyak kesempatan menyebutkan spirit ad-din Islam ini, agama yang mulia ini adalah kemanusiaan. Kita tidak dianggap beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi kama yuhibbu li nafsi. Kita belum dianggap beriman kalau kita tidak mencintai saudara kita, mencintai saudara kita lebih atau sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Kita tidak dikatakan beriman kalau kita tidur dalam keadaan kekenyangan, lalu di samping rumah kita ada yang tidur dalam keadaan kelaparan, sekalipun dia bukan beragama Islam. Nah, itulah pesan-pesan spirit yang ada di bumi Nyiur Melambai yang dicetuskan oleh seorang yang bukan Islam sesungguhnya, tapi semangatnya sangat betul-betul sangat Islami, seperti gambaran yang telah kami sebutkan tadi, dan fakta-fakta tentang Islam yang betul-betul adalah agama kemanusiaan. Yang menarik teman-teman sekalian, saya mengenal FKAPI walaupun pernah jadi petugas 2012, mengenal FKAPI nanti tahun kemarin saat Munas. Walaupun FKAPI sudah ada sejak setahun sebelumnya atau 2 tahun dari sekarang, FKAPI sudah ada, tapi tidak booming seperti sekarang ini. Dan nanti mohon maaf tidak ingin menyampingkan periode sebelumnya, tapi FKAPI mulai booming sejak di kepemimpinan periode ini, di periodenya Bang Afan Rangkuti. Apa kekuatannya? Sesungguhnya kekuatannya adalah, menurut saya kekuatannya ada di apa yang digagas oleh beliau dengan zikir sosial. Kalau kita browsing sekarang, kita browsing buka Google, cari FKAPI, buka saja FKAPI, akan banyak sekali ribuan konten yang akan kita lihat tentang aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh FKAPI di seluruh Indonesia. Ini menjadi menarik. Ternyata jejak-jejak sejarah itu, seperti yang saya sebut di pengantar tadi, kuas yang kita goreskan itu akan meninggalkan bekas. Dan FKAPI telah meninggalkan bekas-bekas sosialnya dengan aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti yang dilakukan oleh apa yang disebut oleh Dr. Samratulangi tadi. Nah, ini ada beberapa budaya lokal yang terelaborasi dari falsafah si Timotautu itu. Di Sulawesi Utara ada yang disebut dengan budaya Mapalus. Mapalus itu gotong royong. Ini lahir dari, dan ini yang menjadi penguat sehingga kita betul-betul menjadi daerah yang jarang sekali orang bisa menyulut, memprovokasi dan seterusnya. Kalau di Mongondo, di tempat kami di Kota Mobagu di Bola Mongondo, ada tradisi Mogogutat namanya. Mogogutat itu juga saling membantu, saling menopang antara keluarga yang satu dengan yang lain dan bahkan orang lain. Siapa saja akan dibantu ketika mereka kesusahan. Di Sangihe ada tulude dalam bentuk syukur dan seterusnya, melihat masa depan lebih indah dengan saling menolong, membantu sesama. Nah,
budaya-budaya ini yang telah mengakar di Sulawesi Utara sehingga sampai hari ini kita masih dikenal sebagai daerah yang kondusif, aman, dan menjadi pelopor toleransi di negara yang kita cintai ini. Nah, ini yang menarik terakhir ini. Ada yang menarik dari dua foto ini, saya sengaja buat. Keduanya tokoh. Bagi saya, Bang Afan harus kita tampilkan betul-betul sebagai tokoh hari ini yang telah mampu membawa FKAPI di periode ini, menurut saya luar biasa berhasil dengan aksi-aksi sosialnya. Dan semua dengan ikhlas, tanpa pamrih. Hampir semua wilayah. Semua bergerak untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan. Apalagi di tengah kondisi mewabahnya virus corona ini. Samratulangi, sama-sama kalau kita lihat gambar ini dibuat sebelum ada fasilitas selfie, belum ada teknologi selfie. Jadi ini gambar betul-betul menghadap ke kanan. Kalau yang sekarang kan, kalau kita lihat foto sekarang itu kalau pakai selfie terputar-putar. Ini betul-betul menghadap ke kanan. Memang visinya visi ke kanan begitu. Tatapannya begitu indah dan ada tatapan masa depan. Keduanya memang tokoh yang harus kita apresiasi. Satu lahir dari barat dan satu ada di timur, di Sulawesi Utara. Kita berdoa mudah-mudahan FKAPI terus akan menjadi pelopor sama dengan yang pernah dicanangkan oleh Dr. Samratulangi. FKAPI terus akan menjadi bagian dari negeri ini, menjadi bagian dari anak bangsa yang akan mengambil bagian memberikan manfaat kepada yang lain. Dan kita akan mencatat sejarah di negeri ini bahwa kita juga pernah turut serta memberikan apa yang mampu kita berikan untuk negeri yang kita cintai ini. Yang paling terakhir, Dr. Samratulangi ini ternyata yang mencetuskan nama Indonesia. Ini menjadi kebanggaan bagi kami anak Sulawesi Utara. Jadi kata Indonesia yang menjadi nama dari negeri yang kita cintai ini ternyata lahir dari sandi-sandi pergerakan dan perjuangan dulu di masa kemerdekaan. Indonesia itu dari kata bahasa Minahasa. Indon itu ambil. Ambil dan sia itu bahasa Tondano juga bahasa Mongondo. Artinya dia. Jadi dulu perjuangan mereka, Pak Dr. Samratulangi dan sahabat-sahabatnya, para tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional, ketika mau bilang merdeka, dengan simbol-simbol seperti itu. Ambil dia itu ambil, rebut kembali kemerdekaan ini, rebut kembali Indonesia yang telah dijajah oleh para penjajah Belanda, Jepang, dan seterusnya. Ambil kembali, rebut kembali tanah yang indah ini, Indonesia begitu. Ambil kembali dia yang sudah dirampas oleh mereka para penjajah itu. Kemudian menjadi nama dari negara yang kita cintai ini. Lepas dari perdebatan yang lain, sejarah juga membuktikan itu. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan haji kita dan kita terus akan memberikan semangat kepada jamaah kita untuk menjadikan spirit haji sebagai ibadah kemanusiaan ini betul-betul tertanam dan terpatri. Pulang dari haji, mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang cinta, berderma, kita memberi dan sayang kepada fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Sehingga negeri yang kita cintai ini juga akan menjadi negeri yang damai, indah, dan sejahtera. Demikian Bang Afan, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kami tunggu kedatangan teman-teman semua pengurus FKAPI se-Indonesia di Munas berikutnya yang akan digelar di Sulawesi Utara. Kami orang Sulawesi Utara cinta semuanya. Tanah ini tanah yang subur, indah, dan ramah kepada semua orang yang datang ke sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudi atas pemaparannya. Banyak fakta-fakta menarik juga yang kita tadi sudah simak. Ada nilai-nilai filosofi, bagaimana
Dr. Samratulangi yang selama ini mungkin kita baru kenal sekilas dan belum banyak sekali, ternyata punya banyak visi misi tentang kemanusiaan. Saya juga dengar ya bahwa di Sulawesi Utara ada istilah namanya baku bae ya Pak Wahyudin ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu filosofi baku bae itu. Baku itu dalam bahasa Manado, dalam bahasa daerah kami saling. Jadi baik itu artinya baik. Jadi kalau baku baik artinya saling melakukan kebaikan, saling memaafkan, ada interaksi melakukan kebaikan. Ada kabit saya juga di sini mungkin sebentar bisa membantu menambah karena wawasan saya juga mungkin agak kurang tentang ini. Tapi baku baik itu begitu falsafahnya. Dan semua itu lahir dari falsafah yang tadi, yang di awal tadi, yang sitou tumau tau itu. Sama seperti yang juga pernah dipopulerkan oleh Gubernur Mangindaan, torang semua basudara tadi. Jadi kita semua ini bersaudara. Bersaudara karena tadi senang memberi, suka memberi, ramah kepada yang lain. Dan kalau sudah bersaudara, ada nilai kekeluargaan yang ada di dalamnya, maka semua potensi konflik akan pasti mudah diminimalisir. Dan yang terakhir sekarang apa yang dicanangkan oleh Gubernur sekarang, Oli Dondo Kambe, orang semua ciptaan Tuhan. Nah, ini lebih konkret lagi. Jadi kalau kita semua, orang semua bersaudara tadi di Gubernur sebelumnya, sekarang kembali ke pencipta yang sesungguhnya. Bahwa kalau kita sudah menjadi betul-betul sebagai hamba dalam konteks nilai ketuhanan tadi, hamba itu punya konsekuensi logis sebagai makhluk. Dia punya interaksi sosial. Jadi kalau hamba tidak boleh jadi Tuhan. Maksudnya kalau hamba tentu dia harus memberi bantuan kepada yang lain. Hamba dia hidup dengan makhluk yang lain dan punya tanggung jawab sosial terhadap makhluk yang lain. Membantu, menolong dan seterusnya. Itu yang pesan yang disampaikan oleh dua gubernur Mangindaan dengan torang semua bersaudara dan Oli Dondo Kambe yang terakhir dengan torang semua ciptaan Tuhan. Baik. Mungkin begitu Bang Naif. Ya. Pak Ji Wahyudin, masih ada waktu kita sambil saya juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya juga ingin mengetahui bahwa bagaimana nilai seorang haji di mata masyarakat di Sulawesi Utara. Saya ingin tahu bagaimana pandangan masyarakat jika misalnya seseorang menyandang status haji di mata masyarakat Sulawesi Utara. Saya jadi haji setelah saya tinggal di Bolang Mongondo, salah satu suku di Sulawesi Utara. Di sini, karena memang bekas tanah Swapraja, bekas tanah kerajaan dan seterusnya, maka lalu agama yang masuk pertama memang agama Islam dan seterusnya, maka penghormatan terhadap mereka yang telah berhaji itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi di masyarakat memang statusnya naik jauh sekali begitu. Sehingga penghormatan dan rasa hormat dan menempatkan mereka yang baru kembali dari haji itu ditempatkan di tempat yang sungguh luar biasa mulianya. Dalam praktik-praktik misalnya pasti kalau pulang haji kalau dulunya tidak pernah disebut di acara-acara pasti sekarang disebut, dipanggil apa di awal pembicaraan dan seterusnya, pasti ditempatkan di tempat duduk yang di muka. Tapi di banyak kesempatan saya sampaikan di manasik-manasik haji untuk tidak itu yang menjadi tujuan kita berhaji. Karena dalam praktik memang orang yang pulang haji pasti akan betul-betul dimuliakan dan ditempatkan di makom yang luar biasa. Ada bisa menambahkan, menjelaskan karena sama-sama sulut. Beliau lebih lama berhaji dari saya, mungkin Pak Naif mungkin bisa memberi kesempatan. Boleh, Pak Kabit silakan ditambahkan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Afan Rangkuti, moderator Pak Naif, dan rekan kerja saya Pak Haji Wahyudin dan seluruh teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sungguh
kebiasaan hari ini Sulawesi Utara, di mana ada rekan kerja kami yang diberi kepercayaan yang sangat luar biasa menjadi pembicara di tingkat nasional. Ini tentu menjadi kebanggaan kami di Sulawesi Utara, khususnya di bidang PR. Tentu yang pertama mungkin akan saya laporkan ke Pak Kanwil bahwa hari ini ada sharing dengan kami dan sangat luar biasa. Kait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji, tentu saya tidak menambahkan lebih banyak karena memang yang pertama apresiasi kepada ketum yang sangat luar biasa. Karena ketika saya sebelum menjabat jadi Kabid PHU yang sebulan di Sulawesi. Sebelumnya saya di Kemenak Kepulauan Sangihe ya. Dan di akhir masa jabatan saya di sana terjadi bencana longsor yang luar biasa. Nah di sana ketika itu yang justru yang lebih cepat tanggap untuk memberikan perhatian sangat luar biasa itu adalah dari Pak Ketum langsung melalui Pak Sulawesi Utara untuk mengkomunikasikan dengan kami selaku pejabat kepala kantor di sana untuk menginventarisir kira-kira bantuan apa yang diberikan di sana. Dan itu amanah yang disampaikan oleh Pak Ketum hari ini sudah bisa disampaikan dan sangat luar biasa. Dan itu ya saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Jadi dari sisi apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, Pak Wahidin tadi, aksi sosial saya sangat kagum dengan Pak Ketum Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan tadi tentang materi dalam perspektif psikomotor, saya pikir ini saya tidak akan menambahkan karena memang sudah sepertinya di Sulawesi Utara ini budaya saling baku baik, saling berlomba-lomba dalam kebaikan itu sudah sangat luar biasa di Sulawesi Utara. Apalagi Pak Mongondo yang menjadi tempat di mana Pak Wahyudin tempat tinggal, itu kulturnya itu sudah sangat luar biasa. Begitu juga dengan penilaian masyarakat terhadap orang yang berpulang haji itu nggak usah ditanya Pak. Nah, derajatnya itu udah di mata masyarakat itu begitu sangat dimuliakan. Sehingga itu mungkin sama dengan daerah lain, orang mau berangkat haji itu di satu orang dia berangkat tapi bisa sampai 2 kampung yang mengantar. Karena itu sudah begitu penghargaan besar terhadap masyarakat terhadap orang berpulang haji. Sehingga itu haji itu bisa dikatakan menjadi ibadah yang sangat-sangat ibadah yang sangat mewah lah kalau dikomersilkan di mata masyarakat khususnya di Sulawesi Utara. Saya pikir tidak banyak karena waktu, saya kira saya menyampaikan banyak. Terima kasih Pak Naib. Ya. Terima kasih Pak Haji Rikson. Nanti. Terima kasih Pak Kabid. Baru lihat beliau memang bersangat jangankan disamakan dengan tokoh Sulawesi Utara. Ini kalau gaya beliau bersih Bung Karno, iya luar biasa. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Haji Rikson. Hasanati, sehat-sehat selalu. Baik Pak Haji Wahyudin, mungkin ada closing statement kita untuk pertemuan pada sore hari ini, mengingat waktu kita semakin sedikit. Baik, terima kasih. Semoga pesan leluhur kami bisa sampai ke semua daerah dan bisa menjadi spirit bagi kita semua. Hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang, hidup saling membantu. Orang semua basudara, itulah yang menjadikan kami Sulawesi Utara sampai hari ini tetap dikenal sebagai daerah yang sangat toleran dan seperti tadi saya sebutkan sulit disulut, sulit diprovokasi maksudnya. Dan sampai hari ini kami masih hidup damai di tengah-tengah beragamnya kehidupan di Sulawesi Utara. Semoga ini bisa menjadi spirit bagi semua dan kami tunggu teman-teman di Munas FKAPI berikutnya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara tetap menjadi tuan rumah. Walaupun mungkin bukan kami lagi ketuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Haji Wahyudin Ukoli, Ketua PW FKAPI Sulawesi Utara. Kami juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu para peserta meeting Zoom
Jagong Haji dan Umroh FKP. Insya Allah besok hari kedua Ramadan kita akan semakin ke timur, yaitu akan berdialog dan berbincang-bincang dengan Ketua FKP Provinsi Maluku bersama Bapak Haji Yamin dengan tema Nikmat Haji, Kontemplasi dan Keabduhan Umat. Dan insya Allah selepas ini kita akan nanti share flyer dan juga linknya. Sampai ketemu besok jam 3 sore. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Menyampaikan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk rekan-rekan yang berada di wilayah timur sebentar lagi akan berbuka puasa. Kita di sini masih ada sekitar 2 jam. Dan mudah-mudahan kita semua semangat dan tetap optimis. Kita berdoa bersama mudah-mudahan COVID ini segera selesai dan pelaksanaan haji 2020 bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.